flu Singapura ini masa tunasnya 2-7 hari, pada flu yang biasa itu ya sekitar 2-4 hari. Halo ayah bunda, akhir-akhir ini turun hujan dan juga panas ya. Tentu saja situasi ini membuat tubuh kita bisa drop, sakit flu, batuk, dan sebagainya. Harus pintar-pintar jaga kondisi tubuh ya ayah bunda, terlebih untuk anak kita. Oh iya, mungkin ada anaknya yang sedang sakit flu, bukan flu biasa, yaitu flu Singapura. Nah, apa itu dok? Bahayakah? Oke, tenang saja ya ayah bunda, kita bahas di Hi Doc in a Heart bersama saya, Dr. Ratni Indrawanti, spesialis anak konsultan. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, apa sih bedanya flu Singapura dan flu pada umumnya? Bahaya yang mana? Oke, bedanya untuk satu adalah penyebab. Bahwa flu Singapura itu disebabkan oleh virus yang namanya enterovirus. Dan itu penyebabnya tidak hanya satu. Itu bisa disebabkan oleh enterovirus yang jenis Coxsackie virus A, itu ada banyak sekali serotipenya, serotipe 5, 9, 10, 16, namun yang paling sering adalah yang 16. Dan yang bisa menyebabkan berat untuk yang flu Singapura itu yang disebabkan oleh enterovirus 71. Sedangkan flu yang biasanya kita sebut flu itu sebetulnya adalah kependekan dari flu dari kata influenza. Di mana pada flu influenza ini sebetulnya sudah pernah terjadi wabah pada saat 100 tahun yang lalu, namun saat ini sudah menjadi virus yang biasa yang disebut flu influenza ini. Dan juga selain dari penyebabnya adalah dari masa tunasnya. Kalau pada flu Singapura ini masa tunasnya 2-7 hari, pada flu yang biasa itu ya sekitar 2-4 hari. Kemudian selanjutnya beda yang selanjutnya adalah beda dari gejala. Secara umum untuk yang flu Singapura itu gejalanya ada demam, kemudian diikuti dengan ruam, baik pada mulut, pada kaki, dan juga pada tangan. Sedangkan pada flu yang kita anggap sehari-hari flu itu gejalanya ada demam dengan segala macam atributnya seperti pusing, pegal-pegal badannya, juga diikuti dengan batuk kering dan ada pilek yang cukup berat. Namun ada sebagian kecil yang disebabkan dari enterovirus 71 itu dapat menyebabkan komplikasi yang cukup berat. Misalnya dapat terjadi radang otak, dapat juga terjadi miokarditis atau gangguan pada jantung, dan dapat juga terjadi gangguan pada saraf otonom. Sedangkan pada flu itu juga bahaya kalau mengenai orang yang dengan daya tahan tubuh yang rendah, yaitu bisa menjadi berat. Salah satunya adalah bisa terjadi infeksi sekunder, sehingga tadinya hanya flu biasa, namun karena pada orang yang imunokompromis terjadi infeksi sekunder bakterial, itu bisa juga nanti dari tempatnya di hidung dan mulut dia akan turun ke bawah menjadi radang paru-paru. Ini demikian. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, saya bacakan. Hai dok, apakah ada tanda dan gejala yang khas pada anak yang terkena flu Singapura? Ya, tentu saja ada. Hampir semua penyakit itu pasti mempunyai gejala yang khas. Maka pada flu Singapura ini, setelah melalui masa inkubasi 2-6 hari, maka anak dapat menjadi demam. Demamnya sekitar 38-39. Kemudian diikuti oleh ruam. Ruam mula-mula ruamnya itu merah kecil, namanya makula ya. Tetapi itu adalah kemerahan kecil dengan diameter kurang dari setengah senti. Setelah itu beberapa hari kemudian, maka akan menjadi papul, atau kalau bahasa Jawanya itu agak menyendul gitu ya. Kemudian papul itu menjadi berair yang namanya vesikel. Nah, itu di tempatnya mana saja? Paling sering adalah pada mulut, sekitar 67% itu terjadi di mulut. Kemudian di muka itu sekitar 41%. Kemudian juga dapat terjadi pada
kaki dan telapak tangan, kemudian juga dapat terjadi pada di sekitar area genital atau area bokong begitu. Dan itu sebetulnya akan sembuh sendiri dalam 7 sampai 10 hari. Kelainan yang di mulut tadi itu bisa pecah, dan itu pecahnya itu menyebabkan nyeri. Kalau sudah nyeri, anaknya juga kadang-kadang sudah sulit makan, sulit minum. Nah, yang bahaya adalah apabila asupan cairannya itu kurang sehingga dapat menyebabkan anak kurang cairan atau dehidrasi. Yang ditandai dengan salah satunya adalah pipisnya berkurang. Biasanya anak itu 4 jam sekali itu harus pipis ya, harus berkemih. Namun kalau lebih dari 6 jam tidak berkemih, maka hati-hati, itu adalah salah satu tanda dehidrasi. Yang kedua adalah demam tadi. Kalau demamnya dalam 2 hari sudah turun, oke, tidak apa-apa. Namun kalau demam tinggi 39 sampai 40 dalam 2 hari atau lebih, hati-hati, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Nah, dari bagian yang seperti di telapak tangan maupun di telapak kaki itu akan mengelupas dengan sendirinya dan semuanya akan membaik dalam 7 sampai 10 hari. Nah, kita baca pertanyaan ketiga ya. Hai dok, bisa dijelaskan lewat mana sajakah flu Singapura ini menyebar? Bisakah lewat alat makan? Nah, karena kelainannya adalah di mulut, di tangan dan kaki, maka penyebaran nomor 1 adalah lewat droplet atau lewat percikan ludah dari penderita dan lewat dari kontak dengan cairan pada kulit tadi. Kemudian apakah bisa lewat alat makan? Nah, ini terkait dengan sifat dari virus ini, dari virus yang menyebabkan flu Singapura. Jadi virus flu Singapura ini dia itu bisa tahan dengan asam lambung ya, bisa tahan lewat asam lambung. Yang kedua, dia tahan terhadap pendinginan atau dibekukan, dia tahan, tetap hidup. Dia dengan alkohol tetap hidup. Namun dia tidak tahan pada pemanasan lebih dari 56 derajat Celcius. Dan dia itu sebenarnya bisa hidup berhari-hari pada permukaan. Berhari di sini dikatakan sekitar 3 sampai 5 hari bisa masih hidup di permukaan. Namun tadi mati dengan pemanasan, kemudian dengan pemberian klorin, pemberian formaldehid itu bisa mati. Jadi pertanyaan apakah bisa menular lewat alat makan? Apabila alat makan itu dipakai oleh penderita, kemudian tanpa dicuci, tanpa dibersihkan, langsung dipakai oleh orang lain, nah itu bisa menular lewat itu. Bagaimana? Sudah paham ya ayah bunda terkait flu Singapura ini? Atau masih ada pertanyaan lain? Yuk sampaikan saja ke akun medsosnya InaHealth. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Saatnya saya, Dr. Ratni Indrawanti, spesialis anak konsultan pamit. Sampai jumpa.